Selamat malam, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi di channel Divos yang akan kita bahas bersama mengenai beberapa perkembangan teknologi informasi, khususnya untuk di bidang perpustakaan, dokumentasi, dan informasi. Kesempatan pada malam hari ini, kita akan membahas kembali mengenai Web of Science yang difokuskan untuk bisa melihat bagaimana cara mengetahui kalau proceeding dari hasil konferensi sudah terindeks di dalam Web of Science, yang mana di Web of Science ini merupakan salah satu sumber yang digunakan juga di dalam Sinta dan dapat pula digunakan untuk kebutuhan angka kredit dari dosen, baik untuk kebutuhan peningkatan jenjang jabatan akademik atau hal-hal lain yang nantinya melekat kepada dosen tersebut. Di dalam Web of Science, seperti halnya di Scopus ya. Di Scopus kita sudah ketahui bersama cukup banyak tutorial-tutorial untuk bisa melihat apakah proceeding dari hasil konferensi itu sudah terindeks ke dalam Scopus atau belum. Tapi untuk di Web of Science itu masih sedikit. Kami sudah melakukan proses pencarian terlebih dahulu, bahkan tidak ada yang spesifik di dalam YouTube ya. Jadi ini menjadi salah satu bagian kita untuk bisa menyampaikan informasi ini. Nah, kita langsung ke dalam Web of Science. Di dalam Web of Science ini ada database, ada all, ini semuanya ya, yang representatif dari setiap kategori yang ada di bawah. Web of Science Core Collection, ini ada SC, ada SSCI, dan lain sebagainya. Kemudian ini juga masuk ke dalam Korean Journal Database. Kemudian ada Preprint Citation Index, ProQuest Dissertation and Thesis Citation Index, SciLU Citation Index ya. Yang ingin bisa kita pastikan, kalau tadi saya singgung mengenai angka kredit, kemudian untuk kebutuhan jenjang jabatan akademik, ataupun yang berkaitan sama Sinta, itu bisa di bagian sini ya, Web of Science Core Collection. Yang jelas dari Sinta bisa kita lihat dari sisi core business yang ada di sini. Saya ambil contoh affiliation, di sini ada UGM, ada di metrik ya, terutama yang baru diupdate yaitu klaster realisasi perguruan tinggi ya, khususnya buat penelitian dan pengabdian pada masyarakat. Nah, ini tersedia Web of Science dokumen Core Q1, Q2, Q3, Q4 dan macam-macam. Yang jelas labelingnya ini kategorinya sedikit berbeda ya, karena harusnya ini setahu saya representatif dari Scopus ya. Kalau Scopus ada kuartilnya, tapi kalau untuk di Web of Science itu dengan menggunakan GCR ya, Citation Score. Nah, ini yang nantinya bisa kita lihat kembali. Yang jelas, kalau kita mau melihat dari sisi jurnal ataupun koleksi di Web of Science, pastinya ada unsur-unsur seperti halnya ini ya. Ada non-core juga nih. Jadi kalau yang non-core, ini merupakan satu
kategori tersendiri, dan sama halnya seperti yang no queue di sini. Namun di sini jelas ada informasi-informasi yang ditambahkan, dan juga di sini ada penambahan-penambahan baru mungkin. Kita fokuskan kembali ke dalam Web of Science. Nah, di dalam Web of Science ini seperti ini ya, Web of Science Core Collection. Nah, nanti bisa kita lihat. Dan di konferensi, kalau kita mau melihat apakah sudah terindeks dalam Web of Science sebelum, ya mungkin nanti kita singgung juga berkaitan sama impact yang didapatkan ya. Saya coba ambil satu contoh di keilmuan saya berkaitan sama perpustakaan digital. Ini ada salah satu konferensi yang sudah dihasilkan ya, Joint Conference on Digital Libraries, JCDL ya. Nah, ini sudah secara berkala ya dihasilkan, dan infonya sudah kerjasama juga baik dengan menggunakan IEEE ataupun ACM. Dan dari sini juga nanti bisa kita lihat apakah konferensi ini memiliki indeksasi di Web of Science atau tidak. Ini bisa kita lihat pada dashboard di sini dengan memanfaatkan publication title. Kemudian kita bisa cari JCDL misalnya. Nah, ini sejak 2014 ya. 2014, 16, 17. Sepertinya ada beberapa yang skip juga, tapi lebih ke penamaan sepertinya. Karena di sini 2017, 2019, di sini di skip ke sini ya ke 18. Jadinya cukup konsisten dari konferensi ini. Dan yang terbaru di 2023 ini, jadi kalau Bapak Ibu kerjasama dengan penerbit-penerbit seperti halnya Cypress ataupun Atlantis, kecenderungannya kan ke Web of Science ya. Nah, nanti bisa Bapak Ibu ambil dari apa yang ada di Atlantis, kemudian copy paste penamaan dari konferensi tersebut. Nah, contohnya seperti yang saya sampaikan di layar ya. Nanti bisa kita klik bagian publication title, kemudian di sini bisa kita search dan menghasilkan satu hasil di sini. Ada total 69 hasil dari Web of Science Core Collection untuk ACM IEEE Joint Conference on Digital Libraries JCDL di tahun 2023. Nah, ini bisa dilihat dari beberapa keyword yang didapatkan, yaitu web archiving, digital library, digital libraries, information extraction, dan lain sebagainya. Dan ini detailnya di sisi kiri ya. Siapa-siapa saja penulisnya, dan ini kategorinya. Dia masuk ke dalam Computer Science Information System, Computer Science Interdisciplinary Application, dan di sini ada keterangan citation topiknya. Nah, ini masih kosong, dan ini indeksnya, dan ini kategorinya adalah Conference Proceeding Citation Index ya. Dan di sini nanti bisa kita lihat dari beberapa analisa lainnya pastinya. Dan untuk melihat pemanfaatannya, kita bisa memanfaatkan satu analisis di sini, baik analisis resultnya. Ini dia, apa yang paling banyak topik yang diterbitkan,
kemudian ini kategorinya apa saja. Kemudian bisa juga kita citation report-nya. Nah, ini ya. Karena mungkin baru, jadi belum begitu terlihat pemanfaatannya. Nah, ini ada beberapa ya. Oke, dan ini disesuaikan dari tiap komponen dari artikel yang diterbitkan. Dan kalau kita lihat kembali, mungkin membandingkan GCDL, mungkin yang 2022 ya. Nah, ini terlihat indeksnya. Nah, ini sama ya, Conference Proceeding Citation Index. Kategorinya masuk juga Information Science Library Science di sini. Dan di sini juga ada beberapa tambahan pastinya, dan kita bisa lihat analysis result-nya. Ini dan juga bisa kita lihat dari sisi citation report-nya ya. Nah, lebih terlihat kondisi sekarang. Nah, ini dia. Contoh misalnya seperti ini. Di tahun 2023, total citasinya yang dihasilkan adalah 49, dan ia membuat semacam table di sini. Oke. Dan di sini juga bisa dilihat H-index-nya, time site-nya, rata-rata. Ada juga yang without self-citation. Dan setting artikelnya juga bisa kita lihat di sini. Nah, ini dia. Dan dominan tentang apa di dalam melakukan bentuk counting ya, kategorinya. Ini dia. Jadi bisa kita dapatkan insight dari apa yang memang didapatkan setiap konferensi yang memang sudah diterbitkan luaran publikasi berupa proceeding. Oke, berikutnya nanti karena kan bisa mengecek kembali dari apa-apa yang saya coba sampaikan di sini. Yang jelas, dengan kondisi seperti ini, publikasi yang dihasilkan dari konferensi yang diselenggarakan itu sudah terkategori terindeks di dalam Web of Science. Dipastikan kembali kondisi apa yang memang rekan-rekan sudah dapatkan, misalnya sudah memiliki kontrak dari salah satu penerbit, tapi belum tersedia di dalam Web of Science. Nah, kondisinya pastinya tidak sampai sejauh ini gitu ya. Tapi kalau sudah tersedia, akan bisa muncul seperti yang saya sudah sampaikan. Demikian apa yang bisa kami sampaikan. Jangan lupa di-subscribe dan sebarluaskan kembali informasi ini agar kami bisa memberikan kembali setiap informasi yang lebih bermanfaat. Sekian, selamat malam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.